Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama Ustadz. Kali ini kita akan belajar matematika yaitu tentang pecahan. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pecahan seperti yang antum ketahui di kelas 3 antum juga sudah belajar tentang pecahan, di mana angka yang di atas kita kenal dengan pembilang, sedangkan angka yang di bawah kita kenal dengan penyebut. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang membandingkan pecahan. Bahwasanya dalam membandingkan pecahan, minimal atau paling sedikitnya harus ada 2 buah pecahan. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Paling sedikitnya harus ada 2 buah pecahan, baru bisa kita akan membandingkan. Adapun yang kita perhatikan dalam membandingkan pecahan adalah, pertama, nanti kita akan melihat apakah pecahan itu kurang dari. Kalau di kelas 3 mungkin nanti membahasakannya kecil dari, yang dilambangkan dengan simbol seperti ini. Yang kedua, yang akan kita pelajari, kita lihat adalah apakah pecahan itu lebih dari, atau kalau kelas 3 membahasakannya besar dari, yang dilambangkan dengan simbol seperti ini. Dan yang ketiga, kita akan melihat apakah pecahan itu bernilai sama. Kita akan lihat contoh. Ya, kita akan bandingkan pecahan 1/3 dengan pecahan 2/5. Caranya yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus mengalihkan dulu 1 dikali dengan 5. Ya, 1 dikali dengan 5. Yang kedua, yang kita lakukan adalah mengalihkan angka 3 dengan angka 2. 3 dikali dengan 2. Sekarang kita tentukan hasilnya. 1 dikali 5 hasilnya 5. 3 dikali 2 hasilnya 6. Sekarang kita akan bandingkan 5 dan 6. Ingat, fokus kita adalah pada bilangan yang ada di depan. Karena sekarang ada di depan adalah angka 5. Kita akan bandingkan 5 ini apa ya perbandingan dengan 6? Ternyata 5 itu kurang dari 6. Ya. Sehingga dapat disimpulkan apa? Pecahan 1/3 kecil dari 2/5. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Untuk bisa memahami pecahan senilai, anak Ustadz perhatikan gambar berikut ini. Kita perhatikan gambar pertama, yang mana ada 2 bagian dan yang diarsir 1. Sehingga kalau kita buat pecahannya menjadi 1/2. Gambar yang kedua ada 4 bagian, sedangkan yang diarsir ada 2. Nilainya menjadi, atau pecahannya ditulis 2/4. Sedangkan gambar ketiga ada 16 kotak atau 16 bagian, sedangkan yang diwarnai atau yang diarsir ada 8. Sehingga pecahannya menjadi 8/16. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pecahan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, kalau kita teliti dengan betul, ternyata bagiannya sama besar. Ya, yang diarsir itu sama besar. Dari mana kita tahu? Dengan kita perhatikan garis lurus ini. Garis lurus, tarik lurus. Ternyata bagian yang diarsir sama besarnya. Sehingga apa? Sehingga dapat kita ketahui ternyata setengah itu senilai atau sama dengan 2/4, sama juga dengan 8/16. Sekarang kita lihat pengertian pecahan senilai untuk supaya antum lebih paham. Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama. Atau boleh juga pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Untuk menentukan pecahan senilai, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan cara perkalian, yang kedua dengan cara pembagian. Khusus hari ini kita akan belajar
pecahan senilai dengan perkalian. Pecahan senilai dengan perkalian ini memiliki syarat ya, yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama. Angka yang di atas dan angka yang di bawah harus dikalikan dengan angka yang sama. Itu syarat dalam menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Kita lihat contoh supaya antum lebih paham. Tentukan pecahan senilai dari 3/5. Kita jawab 3/5. Seperti tadi dibilang, pembilang dan penyebut harus dikali dengan angka yang sama. Sekarang 3/5 sama-sama kita kali dengan 2. Pembilang kali 2, penyebut juga dikali 2. Kenapa tidak kita mulai dengan kali 1? Kalau dimulai dari perkalian 1, hasilnya adalah kembali kepada soal itu lagi. Makanya kita mulai dengan perkalian 2 ya. Pembilang kali 2, penyebut kali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. 5 kali 2 hasilnya 10. Sehingga jadilah pecahan 6/10. Kita lihat berikutnya. 3/5 sama-sama dikali dengan angka 3. Pembilang dikali 3, penyebut dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. 5 kali 3 hasilnya 15. Jadilah pecahannya 9/15. Yang ketiga, 3/5 sama-sama kita kali 4. Pembilang kali 4, penyebut kali 4. 3 kali 4 hasilnya 12. 5 kali 4 hasilnya 20. Sekarang 3/5 sama-sama kita kali 5. Atas kali 5, bawah kali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. 5 kali 5 hasilnya 25. Sehingga dapat kita ketahui ternyata pecahan 3/5 itu sama dengan 6/10, sama dengan 9/15, sama dengan 12/20, sama dengan 15/25. Untuk lebih pahamnya, anak Ustadz, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan pecahan senilai dari 2/7. Kita jawab anak Ustadz. Caranya sama. 2/7 sekarang sama-sama kita kali 2. Pembilang kali 2, penyebut kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 7 kali 2 hasilnya 14. Jadilah pecahan 4/14. Yang kedua, sama-sama kita kali 3. 2/7 sama-sama kita kali 3. Pembilang kali 3, penyebut kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 7 kali 3 hasilnya 21. Kita lihat berikutnya. Pecahan 2/7-nya sama-sama kita kali 4. Pembilang kali 4, penyebut kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 7 kali 4 hasilnya 28. Berikutnya 2/7 sekarang sama-sama kita kali 5 ya. 2 kali 5 hasilnya 10. 7 kali 5 hasilnya 35. Sehingga jadilah pecahan 2/7 sama dengan 4/14, sama dengan 6/21, sama dengan 8/28, sama dengan 10/35. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa memahami apa yang telah Ustadz sampaikan. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.